Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu untuk kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita yakin bahwa kuasa Allah ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada dari awal sampai pada akhir ibadah kita. Kita yakin bahwa pimpinan daripada Roh Kudus ada di dalam ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Oh Yesusku, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya Tuhan. Glory. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Oh Yesusku, Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang suci. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu
untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
Kau Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Engkau ditinggikan, engkau diagungkan, engkau dimuliakan karena engkau Raja di atas segala raja. Engkau lahir menyelamatkan kami sehingga kami boleh percaya kepada Engkau ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami kembali lagi datang untuk memuji mengagungkan Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada hari ini, semua ini karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan buat kami semua. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya, biarlah sukacita itu menjadi bagian buat kami yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kebebasan itu Engkau berikan buat kami. Umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, sucikan, kuduskan ya Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu. Pakai mereka semua menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Karena mereka melayani Tuhan, karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih. Kalau hamba-Mu yang sebentar akan melayani kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu, urapi ya Tuhan dengan kuasa Allah, apa yang ditaburkan sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami pulang membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang ada. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga kita dan melindungi kita, kita mungkin tidak ada di tempat ini. Tapi kita yakin karena urapan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berkumpul di tempat ini. Satu tujuan kita, bukan untuk dilihat oleh teman-teman kita, bukan dilihat kita rajin, tetapi kita mau rindu dan tetap rindu untuk melayani Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Bu Ibu Gembala masih mempercayakan kami terus belajar di dalam melayani Tuhan. Dan tidak terasa saudaraku, bulan terakhir di tahun 2022, Desember adalah bulan penuh sukacita, bulan penuh rahmat dan juga kedamaian dalam kehidupan kita, karena ada anak yang akan lahir di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian tadi berkata, Dia Raja di atas segala raja, yang seharusnya dimuliakan, yang seharusnya ditinggikan, tetapi Dia dihina. Dia disalibkan di atas bukit Golgota, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Penebusan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Mari kita kembalikan semuanya dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kedatangan kita mau meninggikan Raja
di atas segala raja. Amin. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya siapa? Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Yo, amin, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya siapa? Haleluya. Puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Amin. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Hanya ada satu pribadi yang boleh berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa? Itu. Hanya satu pribadi, yaitu Tuhan kita. Siapa? Yesus Kristus. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yo, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory.
Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh. Saudaraku, pujian tadi refnya saja glory, haleluya. Tetapi semuanya kayaknya kurang semangat. Saya yang pulang shift 3 aja masih semangat. Saya dari malam belum tidur, sekarang masih melayani. Tapi tetap semangat melayani Tuhan. Jangan mau kalah dengan saya. Amin. 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 Sebelah kiri glory, haleluya. Lalu disambung dengan sebelah kanan. Sebelah kiri saya dulu glory, haleluya. Glory, haleluya. Sebelah kiri saya glory, haleluya. Masih sebelah kiri saya glory. Haleluya. Kalau belum semangat, belum pindah. Masih glory, haleluya. Sebelah kiri saya glory, haleluya. Sebelah kanan, jangan mau kalah dari sebelah kiri. Pakai gerakan, tidak apa-apa. Ayo. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya masih kaku. Sebelah kanan. Yo. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya bersama-sama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Masih semangat. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, sekalipun kami tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di hadapan kami, tapi satu yang kami percaya, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau ada di dalam hidup kami.
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap tuntun kami. Engkau tetap menggandeng tangan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Engkau menggandeng tangan kami Tuhan. Ku tak dapat berharap. Haleluya Tuhan. Atas kenyataan hidupku. Jesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya, kami percaya padamu Tuhan. Rencana-Mu bagiku adalah yang walau ku tak dapat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Tak dapat berharap, oh Jesus, atas kenyataan hidupku. Haleluya Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, glory Tuhan.
sekalipun kami tak dapat melihat rencana hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menggandeng tangan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah kami. Haleluya Tuhan, glory. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus, haleluya. Amin Tuhan, glory, 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 glory Tuhan. Rencanamu indah bagi kami Tuhan, rancanganmu damai sejahtera bagi kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, glory Tuhan, glory, glory Yesus, 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 amin Tuhan, haleluya, amin Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap, terima kasih Bapa atas kenyataan ini. Terima kasih Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat, walau ku tak dapat melihat, terima kasih Tuhan, semua rencanamu Tuhan, amin. Namun hatiku tetap kami angkat tangan kami Tuhan kepadamu. Kau tuntun langkah, Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap, haleluya, atas kenyataan ini, glory Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Kau ada untukku. Haleluya, Yesus. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap Tuhan atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau walau ku tak dapat melihat, ku tak dapat
berserah kepadamu Tuhan. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Hanya kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Kau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, seringkali kami Tuhan menyakitkan hati Engkau Tuhan dengan tingkah laku kami, tutur kata kami Tuhan, hati kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan pemimpin puji-pujian yang telah memimpin dalam pujian. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau berkati pada hari ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin Tuhan banyak jemaat yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, mungkinkah dia sakit di dalam kesibukan apapun Tuhan, Engkau akan menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau buka hati kami Tuhan. Ke Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah nanti firman-Mu yang hamba-Mu sebentar akan menyampaikan Tuhan, masuk di dalam hati kami Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan selalu Tuhan menuntun langkah-langkah kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan, Kau akan Tuhan menyucikan, menguduskan tangan-tangan kami, hati kami, memberi yang terbaik dan penuh dengan keikhlasan hati kami. Terima kasih, berkati semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Allah itu baik, korban persembahan pertama dijalankan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya
kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Terima kasih buat persembahan lebih kami di tempat ini. Tuhan Yesus berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan pertemukan lagi kita, dan kita ada pada bulan yang diberkati Tuhan. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita menikmati apa yang namanya berkat Natal dalam hidup kita. Nah, kadangkala orang hanya memperingati Natal itu dengan merayakan kelahiran Yesus. Tapi ada hal-hal yang penting lagi bagi kita untuk kita merayakan perayaan Natal atau masuk pada bulan yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menjadikan Natal ini adalah evaluasi dalam hidup kita. Ya, kita harus evaluasi sepanjang tahun ini apa yang kita buat kepada Tuhan. Jadi Natal adalah evaluasi dalam hidup kita. Kenapa? Karena Natal adalah awal dari keselamatan, dan yang kedua, Natal awal dari kemenangan, dan yang ketiga, Natal awal dari mujizat Tuhan. Tiga hal yang besar ini diawali dari Natal. Keselamatan, kemenangan, dan mujizat Tuhan. Bagaimana tiga hal yang besar ini terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu awal saya katakan bahwa jadikan Natal ini adalah evaluasi hidup kita. Apakah sepanjang tahun ini kita menikmati yang namanya keselamatan dari Tuhan? Nah, kalau sampai ada hari ini berarti masih selamat. Yang kedua, apakah kita selama tahun ini menikmati yang namanya kemenangan dari Tuhan atau tidak? Belum tentu semua menang dari persoalan. Tapi dari konteks 2 tahun yang kita lewati, semua kita menang. Ya, 2 tahun kemarin kita dicoba dengan tantangan yang berat. Dan kalau masih duduk, masih beribadah, kita menang semua. Dan yang ketiga, apakah sepanjang tahun ini ada mujizat yang terjadi atau tidak? Nah, kenapa hal ini harus menjadi evaluasi dalam hidup kita? Saya mau katakan begini kepada kita semua, bahwa Natal itu harus menjadi dalam kehidupan kita, harus menjadi satu pelajaran dalam hidup kita. Sebab tema waktu saya masuk, saya duduk di belakang tadi, waktu saya lihat ke sini, dikatakan begini, hatiku bergembira karena Allah.
Ini pernyataan daripada seorang Maria. Kenapa Maria bisa berkata seperti ini? Yang pertama, diawali dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Jadi Natal yang pertama adalah harus taat kepada Tuhan. Ini evaluasi kita. Kenapa kita harus selamat? Kenapa kita harus menang? Kenapa kita harus menikmati mujizat Tuhan? Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Coba kita buka dulu di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Dia berkata begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan, Matius 1 ayat 18. Ya. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, lompat di dalam ayat yang ke-23, dia berkata begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi keselamatan diawali dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini walaupun bertentangan, saya mau katakan kepada kita, keselamatan ini ketika kita jalankan keselamatan, kita melihat yang mengakibatkan dalam hidup kita, kita melihat satu keselamatan yang besar, kemenangan yang besar, dan mujizat yang besar. Dan ini dibuat oleh Yusuf. Ketika malaikat bilang, Yusuf ini dia rencana untuk tinggalkan Maria. Karena ketika dia tahu bahwa Maria ini sudah mengandung, dia ingin mau tinggalkan. Tapi malaikat bilang, jangan takut, ambil. Dalam kandungannya adalah kandungan dari roh. Dan ketika dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan nanti menjadi penyelamat, nanti menjadi Allah Immanuel yang menyertai bangsa ini, seluruh dunia. Kita melihat firman Allah katakan di dalam ayatnya yang ke-24. Dia kata sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi ada ketaatan dari Yusuf. Ketika malaikat datang juga kepada Maria, memberitahukan kepada Maria, Maria kamu akan mengandung. Maria bilang, bagaimana saya akan mengandung, saya belum menikah. Dia katakan roh Allah akan datang dan dia yang akan membuat engkau mengandung. Apa dari perkataan daripada Maria? Dia cuma bilang, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu. Yusuf dan Maria sama-sama memiliki ketaatan terhadap perkataan Tuhan. Nah, hasil dari ketaatan ini adalah keselamatan bagi saya dan saudara. Jadi kalau saya dan saudara taat kepada firman Allah, atau evaluasi kita, tahun ini banyak enggak taat kita kepada firman Tuhan? Atau cuma sekedar datang beribadah kepada Tuhan? Ada enggak yang kita lewati tentang perkataan-perkataan Tuhan? Saya mau katakan kepada kita, resiko apapun yang diperhadapkan dengan perintah Tuhan dalam hidup kita, saya mau katakan, jalankan ketaatan itu. Ini resiko daripada Yusuf dan Maria, ini luar biasa. Sebab orang-orang yang hamil di luar nikah pada waktu itu, firman Allah kata itu harus dirajam dengan batu, matikan mereka. Nah, Yusuf diperhadapkan dengan dia punya pasangan yang tidak menikah tapi sudah mengandung. Coba dia lahir di Manado. Kalau Maria dan Yusuf itu hidup di Manado, habis mereka, gantung diri mereka. Orang bilang, sudah menikah, sudah hamil, kok belum menikah sudah hamil. Makan hati mereka, gantung diri mereka.
tapi atas kehendak Tuhan, atas perkataan Tuhan. Sekalipun resiko yang besar, mereka mau taat kepada Tuhan. Dan hasilnya lahirnya Yesus yang adalah juru selamat dalam hidup kita. Nah, kita dalam menjalankan hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak firman yang diberikan kepada kita. Berapa banyak yang kita lakukan tahun ini? Atau kita cuma pilih satu, cuma ibadah kepada Tuhan? Itu yang paling gampang. Sebab banyak orang bilang, itulah yang Tuhan minta kok. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu bangga kita ketika kita datang duduk bergereja, beribadah, dan kita sudah berkata puas dengan keadaan, aku sudah melakukan kehendak Tuhan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, betul, yang kudus, yang berkenan. Kudus dan berkenan itu banyak hal yang harus Anda jalani. Segala firman harus dijalankan. Ada orang dia katakan, kalau saya sudah datang sesuai firman Allah, datang mempersembahkan tubuh, itu ibadah. Tapi bagian yang berikut, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Kalau Tuhan menilai kita berkenan tidaknya hidup kita, banyak yang tereliminasi. Oleh sebab itu katakan kepada kita semua, yang pertama harus taat sekalipun berhadapan dengan resiko yang besar. Ada orang bilang begini, kalau saya mau bergereja om, jam-jam segini, jam-jam rame di toko. Saya pernah satu jemaat bilang, om bisa nggak majuin om jam ibadah? Berapa? 4:30. Dalam hati 4:30 saya masih tidur. Kamu mau suruh bangun, saya mau ibadah. Saya bilang nggak bisa. Jam 5 saya beston. 4:30 Anda mau minta saya bergereja? Begini om, bisa nggak jam 5? Jam 5 aja. Masih tawar-tawar aja di 5:05. Enggak, tetap jam 10. Begini aja om, 5:15 om. Enggak, 10 tetap. Gini aja om, sudah 6:15 om. Tetap ada 5 lagi. Tidak, ketetapan saya harus jam 10. Supaya semua mempersiapkan pelayanan-pelayanan yang maksimal kepada Tuhan. Saya tanya, alasan apa Anda tidak keluar dari jam 5 itu? 4:30 lah, jam 5, 5:15, jam 6:15, tetap masih punya 5 lagi di situ. Om begini om, jam-jam ini jam-jam rawan om. Rame di toko saya. Saya tanya, kalau hari Minggu jam-jam segitu, berapa pendapatanmu? Dia bilang, om kalau pendapatan saya di setiap hari Minggu itu om, itu rame di toko saya, itu berkisaran dari 1 juta, 1.200.000, 1.300.000. Saya bilang begini, kebetulan waktu itu dia baru masuk rumah sakit dan dia tidak ada BPJS waktu itu. Saya bilang, nah, yang Anda masuk rumah sakit kemarin berapa pengeluaranmu? Ah itu berapa pak? Katanya, berapa pak? 6 juta lebih. 6 juta lebih. Anda dapat 1.200.000 pengeluaran rumah sakit berapa? Saudara pikir Tuhan bodoh? Tidak, Tuhan itu luar biasa. Apapun yang Anda lawan terhadap kebenaran firman Allah, semua akan dituntut Tuhan. Oleh sebab itu supaya tidak ada resiko, taat saja kepada Tuhan. Saya kemarin pelayanan Natal dari bulan November minggu terakhir dan minggu pertama di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Satu kali perjalanan itu 220.000, satu kali perjalanan bayar taksi gelap. Kalau di sana bilang travel. Satu kali perjalanan 220.000. 7 kali saya bolak-balik yang harga tiket, harga mobilnya itu 220.000. Semua 2 kali yang 300.000 dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur 300.000, pulang pergi 600.000. Semua ketika, dan itu waktu saya pelayanan 1 kali Natal di sana. Lalu hamba Tuhan bilang, Brur besok di tempat saya Brur Natal, padahal baru bulan November. Brur begini, saya tidak mau tolak. Saya tidak tanya tempatmu di mana. Saya pikirkan kalau mereka sudah datang, hamba-hamba Tuhan sudah datang ikut Natal di sini, saya pikir mah dekat-dekat di sini. Oh iya, jam berapa Bro? Di jam ibadah jam 5. Oh saya juga Bro begini, atur tanggal aja ya, atur tanggal. Ada satu hamba Tuhan dari Kalimantan Timur, saya pelayan Kalimantan Selatan. Dia bilang, Bro nanti saya tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember. Saya tanya jam berapa? Jam 5.
Saya belum tanya di mana tempatnya. Semua saya sudah iya semua. Jadi bro ya sudah semua ya, iya. Setelah saya pulang, selesai ibadah, saya datang di tempat penginapan saya, dan hamba Tuhan bilang begini, dari sini ke sini ongkosnya 220, dari sini juga ke sini semua 7 pelayanan 220.000 semua, 220.000. Untung persembahan di pertama itu besar, jadi saya bayar itu semua dengan sukacita. Saya belajar mau taat. Ketika yang mau tanggal 1, saya tanya sama hamba Tuhan ini, yang ini di mana? Oh ini Kalimantan Timur. Dari sumber kuasa Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan ke Timur berapa tiketnya? 300.000, 600.000 bolak-balik. Semua dijalankan, pelayanan sampai pedalaman. Naik motor, ada satu bro lebih kurus jauh dari saya. Saya bawa tas, ransel, dia yang bawa motor. Dia jemput saya. Karena mobil cuma sampai di pinggir jalan, dan pinggir jalan masuk ke dalam masih 6 kilo lagi. Dia bilang, bro ayo bro naik. Saya sudah curiga, pasti bola depan ini ngangkat ini. Tapi saya biarkan, ya dia punya motor, punya dia. Saya belajar taat, dia bilang bro naik bro. Ya saya naik. Sudah sementara jalan, waktu sudah mau tanjakan, saya bilang Tuhan lindungi saya. Saya lupa bilang Tuhan lindungi dengan dia juga. Dia cuma bilang Tuhan lindungi saya Tuhan. Sudah mulai naik. Saya lihat bola depan sudah begini, roda depannya sudah mulai gemetar. Ini udah dikit lagi mau ngangkat ini. Benar. Naik lagi pas dia mau pindah dari 2 ke 1, tak langsung angkat kebalik begini. Saya kan punya ransel. Jadi waktu saya kebalik saya jadi seperti tidur di sofa. Enak banget. Yang dia ini yang teman satu yang langsung ke kanan itu. Dia ketimpa motor. Waktu saya ingat Tuhan ampuni. Saya cuma bilang Tuhan lindungi saya, tidak lindungi dengan dia. Jadi perjalanan yang butuh ketaatan. Saya mau katakan walaupun resiko. Tapi segala sesuatu saya mau katakan yang namanya resiko kata manusia. Kalau kita taat, segala sesuatu tidak akan ada yang dirugikan oleh Tuhan. Saya tidak dirugikan. Saya punya tiket pulang pergi semua tergantikan, semua 7 kali pulang pergi 220 ditergantikan, 600 semua tergantikan. Bahkan Tuhan bikin saya sama seperti Maria. Dia katakan hatiku bergembira karena Allah. Tidak ada kegembiraan kalau tidak ada ketaatan. Anda tidak akan bergembira karena kemenangan, karena mujizat kalau tidak dimulai dari ketaatan. Oleh sebab itu taat, jangan bilang-bilang, aduh risiko besar, aduh ini jam-jam rame, jangan, nggak mau bilang jam rame, Tuhan pasti ambil semua itu. Lebih baik Anda datang beria-ria di dalam Tuhan. Keramaian kita pakai untuk memuliakan Tuhan, dan Anda akan melihat mujizat Tuhan. Oleh sebab itu mau katakan kepada kita, Natal itu harus diawali dengan taat kepada Tuhan. Evaluasikan hidup kita sepanjang tahun ini. Saya taat kepada Tuhan melakukan firman atau tidak? Atau cuma memilih-milih? Sebelum masuk tahun 2023, saya bilang sama jemaat, bersih-bersih otak semua. Bersih-bersih hati semua. Otak hati yang kotor, yang tidak punya ketaatan kepada Tuhan, bersihkan sebelum masuk 2022. Sekalipun orang bilang tahun depan tahun kegelapan atau apapun, atau dia remang-remang atau apapun, saya cuma mau katakan ketaatan terhadap Tuhan akan mengeluarkan kita pada satu keselamatan, pada satu kemenangan, pada satu mujizat Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan, bersihkan hati dan pikiran kita sebelum masuk tahun yang baru. Semua yang tidak taat, bersihkan benar-benar. Tuhan, saya mau hidup taat di hadapan Tuhan, mau melakukan firman Allah. Yang kedua, kita melihat Natal itu adalah bersukacita. Jadi kalau ada Natal cuma banyak nangisnya, nangis yang banyak, sedih yang banyak, itu bukan Natal itu. Lihat si Maria. Dia bilang hatiku bergembira karena Allah. Ada orang bertanya, bagaimana Bapak Gembala supaya saya bisa bergembira dalam keadaan seperti ini? Kembali pada poin yang pertama, Anda taat enggak? Bagaimana Anda melihat mujizat sehingga Anda bergembira, sedangkan Anda tidak pernah taat kepada Tuhan? Seorang petani, dia begitu taat. Waktu dia membersihkan lahan, dia menanam, lalu dia menyiangi, lalu dia merawat, itu ketaatan. Sampai
sampai pada saatnya dia panen, dia melihat hasil yang ada, dan muncullah yang namanya kegembiraan dalam hidup dia. Jadi saya mau katakan ini berproses. Yang kedua, Natal itu saya mau katakan Natal itu harus bersuka cita. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dia berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita melihat malaikat-malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Pada waktu malaikat datang kepada mereka, takutlah mereka. Malaikat bilang, tidak usah takut. Dia katakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita Natal adalah berita sukacita. Oleh sebab itu saya katakan Natal itu yang kedua adalah harus bersuka cita. Harus bersuka cita. Nah, bagaimana mau bersuka cita? Kita belajar dari Yusuf dan Maria. Mereka taat kepada Tuhan. Kenapa harus bersuka cita? Kenapa harus bersuka cita? Karena ayat 11 dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita wajib bersuka cita karena kita punya Yesus Kristus yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Itu harus ada luapan sukacita. Di dalam Injil Matius dia katakan, engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi tidak ada ketakutan, tapi ada kegembiraan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada Kristus Yesus yang lahir, yang menjadi juru selamat, yang menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu harus bersuka cita. Firman Allah katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. 2 kali diulang. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 2 kali diulang. Nah, saya berkali-kali katakan apa yang diulang berulang-ulang itu penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu dia katakan ada kata senantiasa. Terus menerus seperti apa? Ada orang gambarkan seperti air sungai. Air sungai ada yang kering. Tapi saya mau katakan kata senantiasa di situ untuk bergembira. Kata senantiasa, saya mau pakai bahasa dalam hidup kita semua. Seperti denyut jantung kita. Bergembira seperti denyut jantung kita yang tidak pernah berhenti. Nanti Anda berhenti bergembira pada waktu denyut jantung kita sudah berhenti, artinya kita sudah meninggal. Jadi selama ini jantung ini masih bergerak, bersukacitalah terus kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Kenapa dia bisa bersukacita? Karena Allah. Karena dia belajar mau taat kepada Tuhan. Jadi saya mau katakan Tuhan tidak akan pernah membodohi kita. Dia tidak akan membuat kita rugi. Saya mau katakan seberat apapun perintah Tuhan, lakukan itu. Anda belum pernah melihat mujizat Tuhan yang seperti itu. Atau Anda belum pernah melihat hal-hal yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Karena terhambat karena engkau tidak taat, takut menghadapi resiko yang ada. Saya mau katakan belajar, hadapi semua itu. Dan kita melihat yang kedua ini dia katakan bersukacita. Natal itu harus ada sukacita. Dan sukacita itu harus terus menerus. Jangan pernah berhenti. Ada orang bilang bersukacita itu seperti perjalanan hidup kita. Ya, perjalanan hidup ada seperti kita berjalan. Nah, ada waktu kita berhenti, duduk, tidur. Tapi jantung engkau tidur dia tetap akan bergerak. Engkau susah dia tetap akan bergerak. Engkau senang dia tetap akan bergerak. Engkau diberkati dia tetap akan bergerak. Engkau belum diberkati dia akan tetap bergerak. Oleh sebab itu dia pakai kata senantiasa bersukacita, diulang 2 kali. Jadi Natal itu harus bersukacita. Dan yang ketiga, Natal itu harus memuji dan menyembah Tuhan. Artinya yang ketiga, Natal itu adalah penyembahan terhadap Tuhan. Coba kita buka Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang kedua
ayat yang ke-11 bagian A, dia berkata begini. Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11 bagian A. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus waktu mereka bertemu dengan Yesus, bayi Yesus yang dilahirkan, yang dituntun oleh bintang, sampailah mereka di tempat di mana Yesus dilahirkan. Mereka berbuat sesuatu kepada Tuhan. Dia katakan di sini, lalu sujud menyembah Yesus. Jadi Natal yang ketiga adalah penyembahan terhadap Tuhan. Evaluasi hidupmu. Sepanjang tahun berapa banyak Anda memberi waktu untuk menyembah kepada Tuhan. Dan orang yang bisa menyembah kepada Tuhan adalah orang yang punya hati yang gembira, bergembira karena Tuhan. Orang yang bisa bergembira adalah orang yang taat. Hasil dari ketaatan adalah kegembiraan karena kemenangan dan mujizat. Dan orang yang bisa menyembah Tuhan karena orang ini menikmati yang namanya kegembiraan. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, Natal yang ketiga adalah penyembahan terhadap Tuhan. Ya, kalau saudara Natal hari ini, saudara merayakan perayaan Natal pada bulan ini, kita melihat, kita bisa evaluasi hidup. Tahun ini berapa banyak kita memberi penyembahan kepada Tuhan. Orang-orang Majus baru kali ini mereka dengar berita tentang kelahiran seorang raja. Lalu mereka turut, mereka ikut kepada tuntunan bintang. Sekalipun mereka nyasar di istana Herodes. Tapi ketika itu terus mereka berjalan sampai bertemu dengan Yesus. Mereka baru melihat, baru mendengar, baru melihat tentang raja kecil yang dilahirkan. Apa yang mereka buat? Mereka langsung sujud menyembah kepada Yesus. Berapa lama kita sudah kenal Yesus? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Jangan kalah sama orang-orang Majus. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang cuma 1 kali mendengar, cuma 1 kali melihat tuntunan. Tapi pada waktu mereka melihat seperti yang dikatakan Tuhan, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Berapa banyak mujizat yang Tuhan sudah bikin sama kita. Perhatikan, orang-orang Majus belum ada mujizat mereka dapat. Berapa kali Anda menang? Orang Majus belum pernah menang. Tapi pada waktu bertemu Yesus, mereka menikmati yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Ada rasa syukur, sujud kepada Tuhan. Ayo, jemaat-jemaat yang ada di Medland ini, supaya lebih dahsyat lagi Tuhan memberkati kehidupan kita pada tahun depan, di mana penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan, kemenangan yang diberikan dan mujizat yang diberikan Tuhan itu lebih luar biasa lagi. Saya cuma berkata, yang ketiga adalah berikan penyembahan kepada Tuhan yang terbaik. Dengan cara firman Allah katakan mereka sujud. Kata sujud itu menaruh kepala di bawah, lalu ada orang di depannya, dan di depan kepala kita itu ada kaki orang itu. Artinya memberi hidup ada rasa, tidak ada rasa, ada harga di hadapan Tuhan. Kita memberi rasa syukur, hormat, sujud kepada Tuhan. Kalau kita cuma berkata, oh ya Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan, saya mau beribadah kepada Tuhan, tapi penuh dengan segala keangkuhan hidup, Tuhan tidak suka. Tapi ketika kita datang, orang-orang Majus, orang-orang terpelajar, orang pintar, ahli-ahli, dan firman Allah katakan mari mereka bisa sujud di hadapan Tuhan. Apa yang mereka dapat? Sudah baca ayat yang terakhir. Firman Allah katakan waktu mereka mau keluar, firman Tuhan bilang bahwa mereka jangan ikut lagi di jalan yang lama. Ada jalan yang baru yang Tuhan siapkan bagi mereka. Jadi orang yang mau sujud kepada Tuhan, orang yang memberikan penyembahan kepada Tuhan akan selalu menghadapi jalan keluar dalam kehidupan dia. Perhatikan ayat yang ke-12. Dia berkata begini. Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Jadi ada jalan keluar. Jangan saudara pikir saudara mau taat penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko. Enggak, ada jalan lain.
tokomu, usahamu, engkau tutup hari Minggu, engkau bergereja kepada Tuhan karena mau taat kepada Tuhan. Lalu engkau mau berkata, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Saya mau katakan Anda tidak akan dirugikan. Semua yang terlewatkan pada hari ini, Tuhan akan beri jalan lain untuk menutupi semua apa yang ada sekarang. Jadi jangan pernah takut, karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat 20. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 20, dia berkata begini. Ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Ketika gembala-gembala melihat bayi Yesus dilahirkan, apa yang mereka lakukan? Dia katakan di dalam ayat ini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Ada satu penyembahan terhadap Tuhan. Ada rasa hormat syukur kepada Tuhan. Jadi Natal itu beri penyembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir bagi kita semua, Natal itu adalah berbagi dalam hidup. Tidak salah saudara, bagi-bagi hadiah kepada anak sekolah minggu, tukar kado, itu berbagi. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, hingga dia memberikan, mengaruniakan anaknya, itu hadiah terbesar yang dibagi oleh Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Natal itu berbagi. Kenapa kita bisa berbagi? Karena kita punya sukacita, kita punya ada sukacita yang besar, kita bisa memberi hormat kepada Tuhan. Ada satu pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan adalah orang yang penuh dengan sukacita untuk berbagi sesuatu. Dan itu dilakukan oleh Bapa di sorga. Karena begitu besar kasih Allah, Dia kasih Yesus anaknya kepada kita untuk penyelamatan. Abraham, Dia kasih anaknya, terjadi mujizat Tuhan. Daud, Dia mempersiapkan semua pembangunan bait Allah dan semua perabot-perabot, walaupun bukan Daud yang bangun, tapi Daud berbagi. Daud persiapkan semua perabot-perabotan yang akan dimasukkan di dalam bait Allah, dan pembangunan bait Allah semua dipersiapkan oleh Daud. Daud berbagi, walaupun eksekusinya anaknya yang bangun. Tapi apa saya mau ingatkan kepada saudara tentang Daud? Pada waktu anaknya Salomo berbuat salah, Tuhan bilang begini. Tuhan sudah marah sama Salomo, tapi Tuhan bilang, aku mengingat janjiku kepada nenek moyangmu Daud. Jadi Tuhan akan luputkan generasi-generasi kita karena ketaatan, kesetiaan seorang papa dan mama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Anda berbagi waktu, datang di tempat ini, berbagi waktumu kepada Tuhan. Anda berbagi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, apapun yang Anda bisa bagikan, karena engkau punya dasar cinta Tuhan, karena dikerjakan oleh kesetiaan, oleh sukacita yang daripada Tuhan. Saya mau katakan, semua akan diingat Tuhan. Waktu Salomo berbuat salah, Tuhan pingin menghukum dia, Tuhan bilang, aku ingat kepada ayahmu Daud. Jadi kesalahan anak-anak, Tuhan akan ingat ketaatan dari orang tua. Dan semua dibereskan Tuhan. Saya cuma ingatkan selalu begini kepada papa-papa dan mama-mama. Wariskan hal-hal yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Pertantangan anak-anak kita itu lebih luar biasa di depan. Wariskan sekarang Bapak Ibu. Wariskan ketaatan terhadap Tuhan. Supaya Anda akan bersuka cita dan bisa menyembah Tuhan. Dan Anda bisa membagikan semua berkat itu. Membagi-bagikan berkat. Dan semua Tuhan akan ingat kesalahan terhadap anak-anak. Dia akan ingat pada perbuatan-perbuatan orang tua. Saya ajar kepada jemaat sama bapak-bapak. Ada satu bapak yang malas sama sekali waktu ke gereja. Saya datangin di rumah. Dia bilang, Bapak Gembala jangan begitu Pak Gembala. Bapak Gembala tidak bersaudara dengan saya. Tidak ada marga yang sama kita. Kenapa Anda marah-marah saya? Saya biarin dulu dia bentak. Sudah Pak, belum. Ada urusan apa kamu urus keluarga saya? Saya biarin, sudah Pak. Belum. Udah 5 kali ulang, 6 kali ulang. Pak, saya dulu. Enggak kejawab semua.
Bapak Gembala bilang apa? Saya bilang, saya datang. Ini anak angkatmu, ini anak kandung saya. Lahir dari rahim istrimu, iya. Hasil pernikahan dengan suamimu, dengan kamu, iya. Artinya ini anak kandungmu, iya. Kenapa Bapak mau urus-urus saya, kata dia. Dia, bukan, saya dulu yang bertanya. Nah, kalau anak ini tahun depan, 2 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, dia tersandung dan dia gagal, anak sedih? Oh sedih, jangan macam-macam Pak Pendeta. Saya biarin dulu, oh iya dah, tunggu, lihat-lihat dulu. Saya bacakan ayat sama dia. Saya bilang, kalau mau anakmu dibela dan diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah tantangan yang besar, Anda yang harus berbuat baik kepada Tuhan. Saya ingatkan ayat ini. Di mana waktu Salomo berbuat kesalahan, Tuhan pengen hukum, tapi Tuhan ingat kepada Daud. Ketika anak ini berbuat kesalahan nanti, dan dia mau gagal, dia mau hancur, Tuhan akan ingat kepada bapak perbuatanmu yang baik. Tapi kalau perbuatanmu salah dan perbuatanmu yang tidak baik ini, apa yang Tuhan mau ingat sama kamu? Anakmu yang akan dihukum. Oh begitu Pak Pendeta. Iya, saya mau pulang Pak ya. Terima kasih Tuhan berkata. Pak Pendeta tunggu tuh Pak Pendeta, belum berdoa. Saya bilang saya sudah kasih firman. Nanti bapak yang berdoa sendiri. Saya mau pulang. Saya langsung naik di mobil, saya jalan. Enggak tahu dia ikut belakang, dia dengan anaknya. Istrinya 2 motor datang di rumah. Pak Pendeta jangan begitu Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta, tapi marahnya minta ampun. Lu sudah di rumah saya, masih didakwa lagi saya. Pemarah, pemeraju katanya. Dalam hati siapa yang meraju? Siapa yang meraju Pak? Bapak kan habis bentak-bentak saya, Bapak lari, tinggalkan saya. Bukan doakan saya. Saya bilang firman saya sudah kasih. Anda yang berdoa dong, ucap syukur. Hanya sampai di rumah ngobrol-ngobrol, saya bilang akhirnya bertobat. Dan dia salah satu pelayan tempat kami yang setia kepada Tuhan. Jadi mari saya mau katakan, Natal ini jadikan satu evaluasi dalam hidup kita. Karena Natal adalah sumber keselamatan, awal dari keselamatan, awal dari kemenangan, dan awal dari mujizat Tuhan. Bagaimana itu semua terjadi? Diawali dari ketaatan. Dan taat akan menghasilkan kegembiraan di dalam Tuhan. Dan kegembiraan akan membuat engkau tidak akan pernah segan-segan untuk memberikan penyembahan kepada Tuhan. Dan orang yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, dia akan berbagi sesuatu. Dia akan berbagi, dan itu dibuktikan oleh Yesus, oleh Bapa di sorga. Dia berikan Yesus, dibuat juga oleh Abraham, dibuat juga oleh Daud, dan semua diingat oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mau angkat itu pujian, ku tetap cinta, dan refnya terlalu banyak yang Tuhan telah beri dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Ku cinta. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, katakan ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia, katakan terlalu banyak ya Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Amin, haleluya. Ku persembahkan
Berapa banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Pujian dia katakan terlalu banyak. Kesehatan, kekuatan, berkat-berkat Tuhan, semua Tuhan sudah beri. Lebih kurangnya saya mau katakan kepada kita, tunggu waktu Tuhan. Dia memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang terpenting semua diselamatkan oleh Tuhan. Katakan ini pujian ini refnya saja. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak. Oh haleluya. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudara, tangan kananmu engkau angkat, tangan kiri engkau taruh di dadamu. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tahun ini adalah tahun evaluasi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak bersuka cita karena Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak memberikan penyembahan kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak berbagi. Kami percaya berkat anugerah-Mu Tuhan curahkan dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, terima kasih banyak buat kebenaran Tuhan. Tuhan berkati kami sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya di saat kami merayakan perayaan Natal pada bulan-bulan ini Tuhan, kami akan menikmati segala kemurahan-Mu yang besar. Kami berdoa Tuhan, kami mau bersihkan hati pikiran kami dari tidak taat kepada Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami di tahun yang baru dengan hati yang baru, pikiran yang baru, yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar keselamatan, kemenangan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kalau ada yang sakit di antara kami ya Tuhan, Tuhan jamah kami. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang putus harap Tuhan berikan kembali kemenangan. Karena kami tahu Tuhan adalah segalanya. Engkau juru selamat kami. Engkau yang menyertai, Allah Immanuel yang akan menyertai kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Memberkati juga Tuhan buat Tante Lince, Ibu Gembala yang ada, juga anak-anak yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dalam pelayanan tempat ini. Urapan Allah, hikmat Allah, otoritas Tuhan Tuhan beri buat mereka dalam pelayanan di tempat ini, sehingga penuhlah kemuliaan Tuhan di tengah-tengah GPDI Gria 50 di tempat ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tambah hari, tambah cinta Yesus, korban persembahan kedua dijalankan. Tambah
Haleluya. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tuhan memberkati persembahan yang saudara berikan bagi pelayanan tempat ini. Berterima kasih buat hamba Tuhan bahwa Pendeta Medi Salwik melalui kebenaran firman Tuhan kita dikuatkan bahwa sesungguhnya kita harus semakin taat, setia di dalam melayani Tuhan. Kalau kita taat maka sukacita itu akan menghampiri kita. Bukan kita datang kepada sukacita, tapi sukacita itu datang kepada kita kalau kita taat kepada Tuhan. Amin. Aminnya sebentar banget. Amin. Nah, itu baru sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita berdiri bersama-sama saudaraku. Ya Allah baik, ya Allah baik. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagi ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagi ya Allah baik. Di akhir pujian dengan kasih Kristus, undangan dengan kasih Kristus, Pendeta Medi Salwik untuk berdoa penutup dan juga doa. Amin, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik dalam hidup kami. Bukti kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Terima kasih buat tuntunan pimpinan-Mu Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa khusus buat saudara-saudara anak-anak kami yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tangan-Mu yang berlobang paku, Engkau punya tangan yang berkuasa, Engkau ulurkan dalam kehidupan mereka, Engkau menjamah mereka, menyembuhkan, memulihkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tangan Tuhan berkuasa menjamah mereka ya Tuhan. Dan yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Desember ini Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak-Mu Bapa. Engkau berikan sukacita damai dalam kehidupan mereka. Terlebih kami berdoa di tahun yang baru yang mereka akan jalani, pada usia yang baru yang Tuhan beri bagi mereka untuk jalan ke depan ya Tuhan. Kami berdoa tuntun mereka, beri sukacita, berkat anugerah Allah dan berkat Tuhan pemeliharaan-Mu selalu dinyatakan oleh mereka yang berhari ulang tahun. Kesehatan, kekuatan lipat gandakan dalam hidup mereka. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Ada umat-umat Tuhan akan pulang kampung ya Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan tolong lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan.
yang naik kendaraan, baik itu pesawat ya Tuhan, atau kendaraan pribadi ya Tuhan, kami berdoa kepadamu Bapa, Engkau menolong menyertai tiba di tempat mereka dengan selamat, dengan penyertaan Tuhan, tidak kurang suatu apapun, dan Tuhan juga akan menuntun mereka kembali tiba di tempat ini dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih semua kami yang datang beribadah kepadamu diberkati Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, sukacita menjalani hidup kami sepanjang minggu berjalan ini Tuhan. Engkau warnai kami dengan berkat anugerah Tuhan, damai yang daripada Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, tipu daya iblis, niat jahat orang, apapun coba mengganggu, merusak kami, menggagalkan kerja usaha rumah tangga, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Berkati kami semua Tuhan, dan setiap persembahan-persembahan kami yang kami beri kepada Tuhan, baik yang mengembalikan milik Allah, korban-korban khusus, apapun yang kami persembahkan Tuhan, kami berdoa Tuhan buka tingkap langit, mencurahkan berkat berlipat kali ganda. Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dalam usaha mata pencarian kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Biarlah senantiasa Tuhan dalam perayaan Natal kami pada hari Minggu tanggal 25, Tuhan juga beri sukacita Natal bagi kami semua. Beri kesehatan supaya kami mau datang memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini diberkati, diurapi Tuhan. Pakai semua kami lebih dahsyat lagi hingga kami mempersembahkan suatu pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa bangsa negara kami Tuhan berkati, beri sukacita buat seluruh bangsa Indonesia. Tuhan selamatkan bangsa kami, Engkau berkati bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, para kabinet yang ada, TNI, Polri, kepala daerah, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, saudara-saudara kami dimanapun berada diberkati Tuhan. Dan akhirnya kami akan pulang di rumah kami, biarlah Tuhan sertai kehidupan kami dan kami aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Saudaraku, pulanglah dengan sejahtera, serta membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini, besok, dan seterusnya. Yesus datang kali kedua, datang menjemput para salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selesai kita beribadah di GPD Gria 50 Metlan Tabun Cibitung yang sangat luar biasa. Musik yang luar biasa, hadirat Allah yang kita rasakan. Dan saya mau ajak kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di Gria 50 Metlan Tambun, untuk tahun ini, mengakhiri tahun ini, lebih setia, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Raih berkat Tuhan di tahun 2023 dengan anugerah besar Tuhan. Dan semua yang menyaksikan Gria 50, GPD Gria 50 ini, ayo kita bergabung di tempat ini, menikmati hadirat Tuhan dan suasana ibadah yang dahsyat. Oleh sebab itu, mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gria 50 semakin oke, semakin diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.